Ma'asyiral muslimin wa zurratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama insyaallah menunaikan ibadah salat Jumat yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti Rasulullah mengakui kita semua sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang singkat dan penuh barokah ini, khatib mengajak, mari bersama-sama meningkatkan iman dan takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, tak lain dan tak bukan hidup di dunia ini hanya bekal takwa khusus kepada hati pribadi dan jamaah yang mendengarkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan zaman yang modern, media sosial yang begitu pesat membuat kita harus semakin berhati-hati dalam berinteraksi. Seperti halnya kita harus pandai-pandai memilah dan memilih teman. Apalagi teman tersebut baru kita kenal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita tentang masalah teman ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan tentang penduduk neraka yang dia menyesal karena ia masuk neraka akibat temannya. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada aku. Ayat yang ke-28 29. Ma'asyiral muslimin, begitulah gambaran penduduk neraka yang menyesal karena teman akrabnya ia masuk neraka, tapi penyesalan di neraka sudah tak ada gunanya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk memilih teman, karena sesungguhnya teman itu sangat mempengaruhi ketakwaan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalilu." Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara-saudaraku sekalian, Islam sangat memperhatikan dengan siapa kita berteman. Karena ketika kita berteman, kita akan mudah terpengaruh oleh akhlak teman-teman kita. Kita akan mudah terpengaruh oleh agama teman kita. Kita akan mudah terpengaruh oleh pemikiran teman kita. Karena manusia sangat mudah sekali mentransfer, demikian pula menerima sesuatu yang dia merasa senang kepadanya. Maka saudaraku sekalian, pilihlah temanmu yang akan mengantarkan ke surga. Pilihlah temanmu yang senantiasa bisa menjaga ketakwaan, istiqomah kita di jalan Allah. Bukan teman-teman yang apabila kita bergaul dengan mereka, kita menjadi lalai kepada Allah. Bukan teman-teman yang apabila kita duduk bersama mereka, kita tidak mengingat Allah. Saudaraku, dan janganlah menjadi teman yang menjerumuskan kesengsaraan, dan jangan pula menjadi teman yang susah melihat orang senang dan senang melihat teman susah. Ikhwah fillah, di antara tanda kelemahan iman
Kita menjauhi teman yang mengingatkan kesalahan pada diri kita sendiri. Saat kita jatuh pada kesalahan, lalu teman kita mengingatkan kesalahan kita, kita malah tidak suka kepadanya. Sementara satu lagi, teman kita tidak pernah menegur kesalahan kita, lantas kita pun menganggap dia orang baik, dia teman yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman akrab kita. Tanda orang ikhlas bahwa apabila ia diingatkan kesalahannya, hatinya tidak panas, dia pun tidak ngeyel, justru ia berterima kasih kepadanya dan berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang mengingatkan kesalahanku. Umat Islam, ingatlah kisah Abu Thalib. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Paman Rasulullah adalah orang yang sangat kuat pembelaannya terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, beliau aman di bawah perlindungan pamannya tersebut. Tapi ternyata ketika pamannya di dalam sakaratul maut, hendak menuju kematian, datanglah Rasulullah untuk mentalkin. Namun di sisi Abu Thalib ada pemuka Quraisy, yaitu Abu Jahal. Rasulullah berusaha, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah. Sementara Abu Jahal berkata, hai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muthalib? Sementara Rasulullah terus mengulanginya, mentalkinkannya. Tapi sayang, akhirnya Abu Thalib lebih rela untuk wafat di atas agama ayahnya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akibat daripada seorang teman, kalau kita akrabnya dengan orang-orang yang tidak baik, di saat kita sakaratul maut, merekalah yang berada di sisi kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, yang mencintai Allah dan Rasulnya, di saat kita sakaratul maut, merekalah yang berada di sisi kita, mentalkinkan kita, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan di dunia la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak ingin masuk neraka karena teman-teman kita. Justru kita ingin masuk surga bersama teman-teman kita. Maka berusahalah pilih teman yang bisa memasukkan ke surga, yang menggandeng tanganmu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang baik dan menjadi teman yang baik pula untuk orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah